Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizky Zuliani dengan NIM 0805 118242 dari kelas L2. Di sini saya akan mengolah data dari hasil praktikum lapangan mata kuliah eksplorasi sumber daya laut dan ekstuari, yaitu materi kartografi. Di sini saya akan mengolah hasil dari plottingan pada saat praktikum tersebut. Langsung saja kita olah menggunakan software ArcGIS. Nah, di sini tampilan awal dari softwarenya. Lalu di sini pastikan untuk terhubung ke dalam jaringan atau internet. Lalu di sini kita klik yang tanda panah ke bawah, kita pilih Add Base Map. Di sini sebenarnya bebas mau milih yang mana, antara imagery, street ataupun yang lainnya. Namun di sini karena saya akan melakukan digitasi di step berikutnya, maka untuk mempermudah itu disarankan untuk memilih yang OpenStreetMap ataupun yang street ini. Jadi saya mau pilih yang OpenStreetMap, lalu klik Add. Nah, maka tampilannya itu akan seperti ini. Lalu berikutnya itu pilih search. Di sini cari KML to layer. Jadi di sini kita bakal mengconvert dari KML itu agar masuk ke dalam softwarenya ini. KML itu data hasil plottingan kita tadi pada saat praktikum lapangan. Nah, di bagian input KML-nya itu kita pilih filenya, cari di mana tempat kita menyimpan file tersebut. Di sini saya menyimpannya di unduhan. Nah, lalu ini, lalu klik buka. Lalu klik OK. Dan kita tunggu proses loadingnya selesai. Di sini ada proses loadingnya, ditunggu hingga selesai. Di sini saya akan skip terlebih dahulu supaya mempercepat. Nah, di sini untuk tampilannya jika titik koordinatnya sudah muncul, lalu kita bisa klik kanan pada poin ini, klik kanan, lalu zoom to layer. Nah, disinilah tempat TPI passing yang sudah diplotting dari berbagai tempat. Misalnya di sini ada tempat ikan higienis, lalu ada gudang lelang ikan dan beberapa titik-titik lainnya. Lalu setelah itu di sini kita bakal melakukan digitasi dari peta ini. Kita ambil bagian sini saja. Dengan cara kita klik katalog, lalu pilih tempat untuk menyimpan SHP-nya. Kalau sudah ditentukan, klik kanan pada folder tersebut, lalu klik new dan juga pilih yang shape file. Di sini kita buat namanya, itu bisa kita kasih nama TPI Lempasing sesuai dengan namanya. Nah, untuk feature type-nya itu kita ganti polygon. Kenapa polygon? Karena polygon sendiri itu menggambarkan atau menciri khaskan suatu wilayah yang mempunyai area. Kalau untuk polyline sendiri itu biasanya tuh untuk sesuai dengan namanya line atau garis, biasanya itu untuk jalan, sungai dan lain-lain yang menunjukkan bahwa tempat itu seperti garis. Lalu kalau misalnya poin itu seperti titik, seperti yang misalnya kan gudang lelang. Nah, itu menggunakan poin. Di sini karena pertama saya mau buat itu area, maka saya pilih polygon. Nah, lalu di bagian ini, edit ini, kita pilih yang project coordinate system. Lalu scroll ke bawah dan pilih yang UTM. Scroll ke bawah lagi, pilih yang WGS 1984. Di sini sesuaikan UTM di wilayah tersebut. Kalau wilayah sini pakai UTM 48S di sini. Nah, yang ini WGS 1984 UTM zona 48S. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita klik OK lagi. Nah, di sini sudah ada untuk SAP-nya TP Lempasing. Jika sudah selesai, kita tutup dulu ini. Kita akan mulai start editing dengan cara klik editor, lalu pilih start editing. Di sini klik yang TP Lempasing, lalu klik OK. Lalu ini bisa diklik kontennya atau bisa di close.
Ini. Kemudian klik create feature, lalu klik TP passing dan klik polygon ini. Nah, di sini kita sudah bisa mulai untuk mendigitasi area ini. Kita mulai digitasi, pastikan untuk setiap titiknya itu masuk ke dalam wilayah digitasi. Nah, jika sudah pada titik terakhir ini, double klik, lalu klik editor lagi, save edit, lalu stop editing. Nah, di sini kita sudah melakukan digitasi untuk areanya. Jika merasa untuk warnanya kurang cocok, kita bisa ganti warnanya. Saya mau ganti warna, mungkin warna ini. Lalu klik OK. Sebentar, warna ini aja, warna hijau. Nah, lalu sini saya akan mendigitasi jalan. Karena ini nggak kelihatan, bisa kita unchecklist terlebih dahulu. Nah, lalu sama seperti tahap sebelumnya, klik katalog, lalu pada folder penyimpanan SAP kita klik kanan. Kemudian pilih new dan pilih save file. Kita namakan jalan. Lalu di sini kita pilih polyline. Untuk editnya sama seperti tadi, project coordinate system, kemudian itu UTM, WGS 1924, kemudian yang south 48S. Kalau ribet untuk mencari ini, kita bisa membintaki atau menambahkan ke favorit. Nah, jadi kita tinggal klik itu aja, lalu klik OK. Oke. Nah, di sini kita bisa mulai editingnya dengan cara sama seperti tadi, start editing, jalan, lalu klik OK. Continue, lalu create picture lagi, jalan, lalu klik yang lain. Nah, di sini kita sesuaikan saja untuk jalannya. Kita mulai. Nah, untuk jalan ini, jika sudah sampai ke ujung, double klik, lalu save edit dulu. Nah, untuk melanjutkannya, langsung saja setelah save edit itu langsung dilanjutkan. Nah, jika rasa sudah selesai semua untuk prosesnya, kita bisa stop editing. Nah, lalu kita tampilkan lagi nih. Nah, di sini sudah ada jalannya, lalu nih untuk simbol-simbolnya kita checklist lagi. Kemudian kalau jalannya ngerasa terlalu tipis, bisa kita tebalkan. Ini saya mau buat warna abu-abu. Klik OK. Nah, di sini kan untuk simbol-simbolnya tuh harusnya kalau ini legenda harusnya kan banyak. Nah, untuk membuat simbolnya itu banyak, kita klik kanan pada poin ini, klik kanan, lalu properties. Lalu itu untuk bagian value field ini kita ganti dengan name. Kemudian add all values. Lalu klik OK. Nah, di sini untuk tiap titik dari tiap lokasi ini tuh kita ganti sesuai legendanya agar misalnya untuk di bagian di sini kan ada musola. Di mana musola ini musola kita ganti legendanya. Pokoknya setiap titik itu legendanya itu berbeda-beda.
Langsung saja, contohnya tuh yang pertama itu bagian yang mudah tuh bagian mungkin, eee, nah ini gudang es. Nah itu tuh, karena saya pernah cari ice itu nggak ada, jadi mirip-mirip aja misalnya ini, kalau bisa kita ganti warnanya jadi warna biru, untuk size-nya itu bisa kita perbesar jadi mungkin 25, lalu klik OK. Nah kita dari yang gudang es tadi apakah sudah keganti. Nah ini contohnya udah keganti. Nah lakukan juga hal sama pada setiap waypoint ataupun titik. Maksudnya itu ada potensi mungkin kita bisa ganti dengan ini. Kalau untuk size juga kita bisa sesuaikan tadi, pintu warnanya bisa warna hijau, dia tua, atau bisa tua lagi. Lalu klik OK. Nah sini untuk atau sini itu mungkin kita bisa yang mirip juga, namun berbeda. Contohnya itu ini warnanya itu kalau bisa makin tadi, size-nya juga bisa kita ganti jadi 25. Enter, klik OK. Nah dan pusat ini kita bisa ganti dengan mungkin ini. Lalu warnanya sini pusat mungkin warna krem. Size-nya juga kita bisa ganti. Dan lakukan hal sama pada tempat yang lain. Baik, di sini saya sudah mengatur bagian-bagian yang sudah di layout, di mana untuk tabel pertama ini untuk foto itu menggunakan rectangle, lalu kita hapus warnanya dan topengnya kita ganti warna hitam. Lalu tinggal copy saja. Di sini ada 5 bagian dan 6 bagian termasuk umum, di mana yang pertama itu untuk biru peta, kemudian kedua itu tempat taruh angin, dan untuk insert peta, lalu yang keempat itu ada untuk nama, dan sini untuk legenda karena legendanya ada banyak. Nah, yang pertama itu untuk membuat kotak ini seperti yang saya tadi menggunakan rectangle. Nah, untuk membuatnya agak rapi dan lurus itu bisa menggunakan bantuan dari ruler ini, tinggal diklik lalu digeser saja. Nah, di sini saya menggunakan rulernya dan sudah mengatur. Nah, di sini kita akan menambahkan biru petanya. Sini saya klik text sini lalu klik dan beri nama saya akan buat peta TPI lokasi. Peta lokasi TPI Lempasin. Lalu kita buat di tengah, lalu oke, sini bisa besar fontnya dan ganti kita Times New Roman. Jika mau besar, kalau bisa dibesar lagi. Nah, kemudian di sini sebentar kita klik insert, lalu scale nodor dulu, nodor bisa dipilih situasinya ini atau bisa ini juga. Klik oke, besar ukurannya. Terus di sini. Lalu kemudian itu selanjutnya itu ada scale bar. Kita bisa dapat menggunakan ini atau ini. Oke, lalu sini kilometer, lalu oke dan di klik oke lagi. Jika mau besar, tulisannya bisa besar lagi. Nah, kalau kita buat scale text, mungkin ini, kemudian klik properties, lalu ini absolute. Mungkin ya, terlalu kecil, kita bisa buat size-nya besarin lagi, supaya terbaca. Mungkin bisa terlalu kecil. Nah, lalu di sini sebentar, kita klik insert atau data frame, kita sesuaikan di sini. Kemudian klik add data, kita masukkan SHP, di kanan, properties, kemudian itu action indicator, kita klik layer, oke. Nah, di sini itu ada titik merah sebenarnya di sini kecil, bisa di zoom. Nah, lokasinya itu nah di sini. Bisa kita atur warna juga sesuai. Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan grid di kanan, properties, lalu grid, tempat mungkin measure juga bisa, labels only berikutnya, lalu finish. Nah, karena punya kurang besar, kita bisa edit, properties. Nah, di sini kita bisa perbesar mungkin 12, dan kalau lebih sesuai, kita bisa juga ganti Times New Roman, lalu klik oke. Nah, setelah itu kita bisa atur lagi supaya sesuai. Kalau mau ditambahkan garis gridnya juga bisa, terus lagi, lalu lines, show grid line, lalu klik oke. Nah, sini ada garisnya, semua biasanya saya matikan. Nah, lalu kemudian di sini tempat nama, kita buat di sini, isi nama,
ini, lalu jumlah tengah. Oke, nah di sini kita bisa tuliskan juga dan bold dan tambah times new roman lagi. Itu kalau itu kita bisa tambahkan logo kunci, insert picture lalu masukkan logo kuncinya, kita zoom out. Nah di sini di bagian legenda bisa klik insert lagi terus legenda. Nah di sini masukkan kotak bukan. Oh harusnya ini nanti dulu ya, karena nanti legendanya nggak bisa, jadi kita klik insert legenda, kita masukkan legendanya dulu. Nah kita hanya masukkan yang bagian poin berikutnya. Kemudian ini kita buat legenda. Oh ya, kita banyak, kita bisa buat mungkin 6 atau 5 aja. Transparan, bold. Ini sebenarnya masih besar, kita kecilkan lagi size-nya. Nah, lalu itu kita bisa tambahkan data frame lagi. Nah, sampai klik kanan properties, lalu action indikator kita klik kanan, klik OK dan juga kita zoom ke area yang titik merah ini. Kita sesuaikan warnanya juga. Nah, lalu kita klik kanan properties lagi, lalu kita tambahkan linknya. Oh ya lupa, di sini fontnya kita besar sedikit biar kelihatan. Ini 12. Klik OK. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan buat gridnya. Grid, measure, label, kemudian propertiesnya ini juga 13, lalu klik OK. Sini kita bakal sesuaikan lagi untuk garis tepinya. Klik kanan, maksudnya itu klik rectangle, kita zoom keseluruhan, double klik, in of color, lalu kita isi hitam. Nah, kemudian kita copy paste lagi, dan sini kita sesuaikan ke garis yang kedua. Ini juga, dan mungkin langsung aja kita ke line. Ini kita tinggal buat garis tambahan. Lalu di sini juga. Nah, kita selesai, kita bisa hilangkan semua gridnya ini, algoritma ini, yang sebelah kiri juga. Nah, kemudian untuk legendanya tadi belum pas, kita lepaskan dulu. Mungkin karena ini bisa ditambahkan kolomnya 7. Coba. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan legendanya tadi yang sempat hilang, jadi saya atur ulang. Lalu untuk menyimpan peta ini kita bisa klik file, lalu export map. Lalu kita buat namanya klik simpan. Nah, setelah selesai kita bisa save juga untuk folder, maksudnya file dari editing kita ini dengan cara klik save atau save as. Baik, mungkin sekian untuk video materi kartografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.